Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayah bunda wali murid SD Muhammadiyah Sragan yang saya hormati, Bapak Ibu guru karyawan SD Muhammadiyah Sragan yang saya banggakan, serta anak-anakku semuanya yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat waktu luang sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan kegiatan yaitu mosaik Mugan. Ya, ini adalah salah satu program baru di SD Muhammadiyah Sragan. Apa kabar anak-anakku semuanya? Apa kabar ayah bunda semuanya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan mudah-mudahan meskipun di tengah pandemi, anak-anakku semuanya tetap belajar dengan giat dan tetap bersemangat dalam beribadah. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka sebagai launching program mosaik sekaligus kajian yang pertama, kita akan mengangkat tema yaitu tentang tarhib Ramadan atau sambut bulan suci di tengah pandemi. Baik, untuk kajian kali ini dengan tema sambut bulan suci di tengah pandemi nanti akan disampaikan oleh Ustadz Bintara yang ada di samping saya. Nah, ini Ustadz ganteng ya. Ya, beliau ini adalah founder Laskar Jariah atau salah satu penggagas pendiri Laskar Jariah Indonesia. Laskar Jariah Indonesia ini bergerak di bidang sedekah ya, sedekah jariah. Nah, sedekahnya awalnya berupa Al-Quran, bisa juga berupa uang yang nanti dibelanjakan Al-Quran, alat ibadah dan lain-lain untuk penunjang ibadah ya, ibadah dan dakwah Islam seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita berikan waktu secukupnya kepada Ustadz Bintara untuk menyampaikan tema sambut bulan suci di tengah pandemi. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam kajian online. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sekeluarga. Selanjutnya, tak lupa yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah Sragan dan juga Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah Sragan dan juga anak-anak peserta didik SD Muhammadiyah Sragan dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga semuanya dalam keadaan sehat keluarga dan tetap semangat dalam belajar dan beribadah walaupun kita masih berada di masa pandemi seperti ini. Kemudian selanjutnya tak lupa juga salawat salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semuanya yang senantiasa mengamalkan, mengajarkan, meneladani, mencontoh sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Baik, semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, penuh pahala, yang tentunya bulan ini bulan yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu. Banyak orang yang ingin sekali bertemu dengan Ramadan. Kalau sahabat ditanya tentang bulan Ramadan, mereka menginginkan setiap bulan itu bulan Ramadan, karena betapa
banyaknya keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Ramadan. Baik semuanya yang dirahmati Allah, kita masih dalam pandemi ya, kemungkinan besar ini kegiatan-kegiatan ibadah kita itu masih dibatasi, baik itu kegiatan buka bersama atau takjilan atau sholat tarawih dan lain sebagainya. Beberapa tempat masih dibatasi dan mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Justru di masa pandemi ini harusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan semakin dekat kepada Allah, insya Allah Allah akan mencabut musibah ini dari muka bumi ini, terutama di Indonesia. Amin. Baik, semuanya yang dirahmati Allah, dalam menyongsong bulan Ramadan ini tentunya kita sebagai umat muslim tidak hanya sekedar menyambutnya saja dengan tulisan-tulisan marhaban ya Ramadan atau dengan ucapan saja di media sosial, tapi harus kita buktikan dengan sungguh-sungguh ya. Harus kita buktikan dengan apa? Dengan 3 cara ya. Yang pertama yaitu dengan mempersiapkan diri dengan jasmani, yang kedua dengan rohani, yang ketiga dengan tempat yang akan kita gunakan untuk ibadah nanti ya. Jadi intinya ada 3 tempat untuk menyongsong bulan Ramadan. Yang pertama jasmani. Tentunya bulan Ramadan itu adalah bulan puasa ya. Itu yang diuji adalah fisik kita juga, tidak hanya ibadah kita tapi fisik, ibadah puasa dan ibadah fisik ya. Karena puasa itu adalah menahan segala sesuatu yang membatalkannya dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan salah satu yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Tentunya ini sangat berat sekali ya bagi kita, apalagi yang tidak terbiasa puasa. Jadi memang harus dipersiapkan ya sebelum bulan Ramadan. Kalau bisa ya diupayakan, diusahakan untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah, karena di bulan Sya'ban ya itu kan dianjurkan untuk banyak berpuasa, karena untuk melatih diri agar nanti tidak kaget ketika masuk bulan Ramadan, karena kita menahan lapar dan haus itu 1 bulan lamanya ya. Jadi yang pertama yang dipersiapkan adalah fisik kita. Fisik kita harus siap untuk berpuasa Ramadan, dan mulai dari sekarang juga harus disiapkan ya, apalagi masa pandemi kan protokol kesehatan kita selalu diingatkan ya, tidak hanya cuci tangan tapi juga cara istirahat kita juga diatur agar kita cukup istirahatnya, kemudian olahraganya juga diatur seimbang, kemudian makannya juga harus diatur. Itu untuk menjaga fisik kita agar nanti di bulan Ramadan semuanya bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi mudah-mudahan ya semuanya keluarga besar SD Muhammadiyah Seragam insya Allah sudah siap secara fisik ya untuk mengikuti atau menjalankan ibadah puasa nanti di bulan Ramadan yang kurang lebih tinggal 3 hari lagi ya. Hari Selasa insya Allah semuanya akan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, selain fisik juga disiapkan jasmaninya, rohani ya. Jadi fisik kita sudah siap, tentunya jiwa kita juga disiapkan ya. Dengan apa? Dengan ilmu ya. Jadi pastikan bulan Ramadan besok itu bulan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dengan apa? Yaitu dengan persiapan ilmu. Kita harus tahu tentang keutamaan Ramadan, sunnah-sunnah di bulan Ramadan, kemudian ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan agar kita bisa maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan tentunya ini sangat jarang sekali orang yang mempersiapkan hal ini ya. Rata-rata mereka hanya menyiapkan fisik saja ya, atau kalau ibu-ibu biasanya hanya menyiapkan untuk berbuka, belanja yang banyak ya. Apalagi sekarang mendekati bulan Ramadan, bahan-bahan makanan ini sudah mulai naik ya harganya. Jadi kalau rata-rata orang tua itu hanya menyiapkan logistik saja ya untuk bulan Ramadan. Tapi sebenarnya untuk menyambut bulan Ramadan yang lebih penting itu adalah rohani kita ya, yang disiapkan ya.
jiwa kita harus siap memasuki bulan Ramadan agar kita bisa maksimal ibadahnya ya. Jangan sampai kita dimaksimalkan hanya dalam hal-hal yang tidak termasuk wajib atau sunnah di dalam bulan Ramadan. Dan tentunya agar ibadah bulan Ramadan itu maksimal, kita harus tahu tentang keutamaan di bulan Ramadan, karena itu akan memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita untuk menggunakan bulan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Dan salah satu keutamaan di bulan Ramadan ya yang menjadi motivasi kita adalah hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ihtisab, dengan keimanan, mengharap pahala dari Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan ini menjadi motivasi kita, apalagi kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa ya. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa, sehingga Allah menjanjikan pengampunan di bulan ini. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam beribadah puasa di bulan Ramadan, mengharap ridho dari Allah, mengharap pahala dari Allah, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga kita menghadap Allah dengan keadaan suci, bersih dari dosa, dijauhkan dari neraka. Dan yang kedua, keutamaan di bulan Ramadan adalah hadis Nabi Muhammad SAW, asyamu junnatun yastajinu biha al-abdu minan nari. Ya, puasa itu adalah perisai, seseorang berperisai darinya dari api neraka. Jadi kalau orang yang berpuasa itu akan diberikan perisai, diberikan tameng yang akan melindunginya dari siksa api neraka, dijauhkan dari neraka. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi Muhammad SAW, man soma yauman fi sabilillahi, man soma yauman fi sabilillahi, ja'alahu bainahu wa bain nari khandaqan kama bainas samai wal ard. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan dengan keimanan tentunya, maka Allah akan jadikan antaranya dan antara neraka, antara dia dan neraka itu khandaqan atau parit yang menghalanginya ya, bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Jadi Allah akan jadikan penghalang kita dan dengan neraka itu parit yang jauhnya antara langit dan bumi. Kemudian yang keempat tentunya ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang ahli puasa. Allah menyediakan pintu khusus di surga nanti yang bernama Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga ada pintu khusus yaitu yang bernama Ar-Rayyan, dan pintu ini hanya dimasuki adalah hanya orang-orang yang ahli puasa. Tentunya tidak hanya puasa di bulan Ramadan saja, tapi orang-orang yang selalu berpuasa tidak hanya bulan Ramadan, tapi diikuti dengan puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, atau puasa Daud, puasa Yaumul Bid, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Dan itu sedikit dari keutamaan di bulan Ramadan. Tentunya masih banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, dan itu harus kita pelajari, itu harus kita pahami agar kita nanti memasuki bulan Ramadan dengan semangat ya, tidak menyanyiakan bulan ini, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Nah, itu ya. Jadi secara jasmani ya, secara jiwa kita harus kita siapkan dengan ilmu ya, dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, dengan mengikuti kajian-kajian tarhib Ramadan, atau dengan membuka buku sehingga kita bisa maksimal dalam menggunakan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, persiapan secara tempat ya. Ini tentunya agar ibadah kita maksimal, ibadah kita semangat. Jadi harus kita siapkan tempat ibadah kita. Kalau di masjid-masjid, di musola-musola, memasuki bulan Ramadan kan biasanya tidak kerja bakti, membersihkan, mengepel, atau mencuci karpet dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk menyambut datangnya bulan Ramadan ya, karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dan juga kita harus pastikan tempat yang akan kita jadikan ibadah adalah tempat yang suci, karena
At-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan tentunya ya, kita masih di masa pandemi, kita harus juga menjaga protokol kesehatan. Kalau ibadah kita nanti di masjid, kita bertemu dengan orang banyak, juga pastikan kita memakai masker, kemudian jaga jarak sesuai yang ada di dalam protokol kesehatan. Insya Allah di setiap masjid sudah diberi tanda ya, softnya seperti ini, jaraknya seperti ini. Insya Allah di beberapa masjid sudah diberi tanda. Dan juga rajin cuci tangan ya, karena kita bertemu dengan banyak orang ya. Kita misalnya ada kegiatan sholat tarawih atau buka bersama, itu kan kita bertemu dengan banyak orang, pastikan kita selalu cuci tangan ya. Dan juga karena kita masih berada di era pandemi ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan kekuatan untuk bisa menjaga kesehatan kita, sehingga kita bisa tetap beribadah dengan maksimal di bulan suci ini. Amin. Dan mungkin itu ya persiapan sedikit gambaran tentang tarhib Ramadan yang perlu kita siapkan dari jasmani, dari rohani, dari tempat yang akan kita jadikan insya Allah ya tempat ibadah kita ya. Karena insya Allah di semua tempat ini adalah tempat ibadah. Dan jangan sampai rumah kita seperti kuburan ya. Wala takun, ya mohon maaf, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Itu artinya kita harus mempersiapkan juga rumah kita, tidak hanya masjid dan musola yang kita bersihkan, tapi rumah juga diupayakan untuk bisa dibersihkan, disucikan sebagai tempat ibadah. Mungkin itu sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi doanya, semoga semua keluarga besar SD Muhammadiyah Sragen diberikan nikmat sehat sekeluarga sehingga bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan semangat. Begitu, terima kasih. Baik, itu tadi adalah penjelasan atau kajian singkat ya dari Ustadz Bintara tentang tarhib Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan di tengah pandemi. Tadi kalau saya simpulkan ya, tadi ada 3 ya Ustadz ya persiapannya, yaitu yang pertama persiapan fisik atau jasmani dengan pembiasaan puasa, mengatur pola makan, istirahat yang cukup, serta menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah persiapan rohani atau jiwa dengan menambah wawasan atau memperkaya ilmu tentang amalan-amalan apa saja yang hendaknya kita lakukan, baik itu wajib maupun sunnah di bulan Ramadan, tentu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya Ustaz ya. Ya, kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan tempat, yaitu salah satunya dengan membersihkan tempat untuk ibadah. Dan juga tidak ada salahnya kalau kita juga membersihkan rumah kita masing-masing. Nah, jadi anak-anak gunakan libur awal Ramadan ini untuk 3 hal tersebut ya. Ada persiapan fisik, persiapan jiwa atau rohani, serta persiapan tempat. Nah, rumahnya dibersihkan, tempat ibadahnya dibersihkan, mukenanya dicuci. Jangan-jangan ada yang udah berapa bulan nggak dicuci ya mukenanya, sajadahnya, seperti itu ya Ustadz ya. Ya, dan dibersihkan, kemudian dirapikan, diperindah. Tidak harus mahal tetapi rapi sehingga kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Dan jangan lupa Al-Qur'annya juga dibaca ya Ustadz ya. Baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya Ustadz. Tetapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, silahkan disimak yang berikut ini. Baik, nah kita kembali lagi bersama dengan Ustadz Bintara. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Begini Ustadz, saya ingin bertanya, selama Ramadan ini ada nggak, kalau tadi kan persiapan yang harus kita lakukan ya, ada tidak sih hal-hal yang harus kita hindari selama Ramadan ini yang mungkin bisa mengurangi atau membatalkan pahalanya? Nanti jangan-jangan cuma dapat hausnya saja, laparnya saja, seperti itu. Mungkin ada tidak Ustadz?
Baik, yang perlu kita hindari ya di bulan Ramadan ini, tentunya ini kan bulan Ramadan, bulan yang penuh pahala. Ya. Allah memberikan banyak ampunan, banyak pahala, banyak rizki, banyak keberkahan di bulan Ramadan. Harusnya tidak kita sia-siakan. Ya, biasanya ini yang banyak dilakukan oleh anak-anak ya di bulan Ramadan ini, mereka ini suka membeli petasan ya, membeli petasan. Ini kan Ini yang sangat suka beli mubazir petasan sekali ini. ya. Ini kan sebenarnya uang itu bisa disodakohkan ya, tidak dibakar ya. Kalau dibakar kan nanti di neraka tempatnya ya. Nah, Tuh, jadi yang dengerin pertama anak-anak. ya, anak-anak ya terutama yang masih suka membeli petasan, lebih baik ya itu disodakohkan ya. Nanti insya Allah ini lebih berpahala, nanti jadi amal jariah ya, kan kita buka besok tabungannya di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ada yang menyampaikan ya sebuah riwayat yang menyebutkan tidur di bulan puasa adalah ibadah. Nah, ini ada beberapa sumber yang menyebutkan itu bukan sebuah hadis ya, karena di bulan Ramadan tidak layak bagi seorang muslim itu memperbanyak tidur ya. Padahal cocok itu Ustaz, ya. lapar kan kita tidur terus gitu ya anak-anak ya. Jadi di bulan Ramadan itu harus kita isi dengan banyak-banyak amalan ibadah ya, bukan untuk tidur ya. Bukan untuk Kalau tidur sepanjang nanti hari. sia-sia ya, sia-sia Gitu. waktunya, karena waktu kita hanya untuk tidur, misalnya habis subuh tidur, kemudian habis zuhur tidur, habis asar tidur, habis isya tidur. Jadi tidak ada waktu untuk beribadah ya, memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga ya, kemudian menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan. Misalnya sekarang kan banyak anak-anak yang sudah memiliki HP ya, menggunakan waktu bulan Ramadan dengan banyak main game. Nah, itu kan juga sia-sia nanti ya. Sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, harus kita isi dengan banyak ibadah ya. Makanya anak-anak atau siapapun, kita harus mendekatkan diri kepada Allah ya, agar kita tidak jatuh kepada hal-hal yang sia-sia. Ya, kita harus dekat dengan orang-orang yang sholih, dekat dengan tempat ibadah ya, agar kegiatan-kegiatan kita sehari-hari itu bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah ya. Seperti itu mungkin hal-hal yang bisa dihindari di bulan Ramadan. Wah, itu tadi bagus sekali ya. Ini yang sering sekali ini biasanya kalau Ramadan itu ciri-cirinya ini ya Ustadz. Kalau di pinggir jalan banyak petasan lah, itu berarti udah mendekati Ramadan, dan biasanya memang itu incarannya anak-anak ya. Dan ternyata itu tadi malah justru sia-sia ya Ustadz ya, yang uangnya harusnya bisa digunakan untuk bersedekah, memperbanyak pahala kita, ternyata malah sia-sia karena hanya kita bakar dan mungkin mengganggu kenyamanan dan keamanan baik diri sendiri maupun yang lain seperti itu nih. Jadi anak-anak, ayo yang kemarin suka membeli petasan, kalau bisa besok sudah tidak beli petasan lagi, tetapi uangnya disedekahkan atau ditabung untuk membeli hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Kemudian yang kedua tadi, jangan tidur terlalu lama. Lah ini kayaknya ini yang rata-rata dilakukan ini Ustadz ya. Tidur boleh ya, tapi tidak lama-lama, karena di siang hari itu juga ada namanya qailullah ya. Itu juga sunnah. Tidur mungkin 10-15 menit di siang hari itu adalah sunnah juga. Mungkin bisa di alarm gitu ya Ustadz ya, di alarm atau minta ayahnya atau bundanya untuk membangunkannya. Soalnya kalau tidurnya kelamaan juga nanti pusing ya Ustadz ya, bangun-bangun pusing. Kalau tidur kelamaan nanti tidak seperti semongko ya, gelundang-gelundung gitu ya. Baik, jangan tidur terlalu lama, berbanyak ibadah. Kemudian jangan main game terlalu lama. Kalau bisa HP-nya digunakan untuk menambah wawasan ya Ustadz ya. Tidak digunakan untuk main game. Kalaupun main game hanya sekedar mengatasi jenuh mungkin ya, hanya sekitar 10 menit atau 15 menit. Habis itu sudah jangan sampai menjadi kecanduan game. Udah banyak sekali berita-berita di luar sana yang meliput tentang anak yang kecanduan game itu. Naudzubillahi min dzalik, itu ternyata mengerikan sekali ya. Jadi untuk anak-anak tolong main gamenya dikurangi, jangan terlalu lama.
mungkin bisa digunakan untuk banyak membaca Al-Quran ya Ustadz. Ya. Oh iya Ustadz, saya pernah mendengar kalau di bulan Ramadan itu pahala kita dilipat gandakan ya Ustadz ya. Itu benar atau salah Ustadz? Jangan dijawab dulu ya, kita simak yang berikut ini. Baik, kembali lagi bersama Ustadz Bintara dan Bu Kade. Baik Ustadz, mengulang pertanyaan saya sebelumnya, yaitu bahwa saya pernah mendengar bahwa di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan ya Ustadz. Apakah itu benar Ustadz? Dan yang termasuk mendapat pahala yang dilipat gandakan itu amalan apa saja Ustadz yang termasuk di dalamnya, yang mungkin termasuk kalau kita melakukan hal ini nanti kita dapat pahala dan dilipat gandakan. Ada syarat-syarat tertentunya tidak Ustaz? Monggo Ustaz. Ya, betul sekali ya, untuk bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan karena dalam suatu riwayat disebutkan kalau puasa ini adalah ibadah yang langsung ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa itu yang tahu ya, yang tahu kita puasa atau tidak itu hanya kita dengan Allah ya. Jadi memang benar-benar diuji kejujuran kita ya, apakah kita puasa atau tidak itu benar-benar hanya Allah dan kita yang tahu. Dan pahala di bulan puasa itu tidak terbatas ya, tidak terbatas, jadi berlipat-lipat ganda. Dan tentunya anak-anak dan semuanya yang dirahmati Allah, selain pahala kita dilipatkan, tentunya juga dosa-dosa yang kita lakukan di bulan puasa harus kita hindari, yaitu juga mungkin dilipat gandakan juga ya, karena bulan suci, bulan penuh pahala, tidak pantas bagi kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi perbuatan dosa dan maksiat. Jadi memang benar ya, karena puasa itu milik Allah, untuk Allah ya. Dan besok, dan puasa ini akan menjadi sesuatu yang menolong kita ya, seperti halnya Al-Quran. Besok Al-Quran dan puasa itu akan berkata, ya Allah, aku telah menghalanginya dari makan dan minum, aku telah menghalanginya dari tidur, maka berilah dia pertolongan. Itu ya dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah kurang lebihnya seperti itu. Mungkin demikian. Baik. Terima kasih Ustadz Bintara atas waktunya dan sudah berbagi dengan kita, sharing inspirasi dan memberikan motivasi yang luar biasa, Masya Allah ya. Isinya tadi sangat-sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk mengamalkan hal-hal apa saja yang sudah kita dapat hari ini. Ada 3 persiapan tadi, kemudian menghindari hal-hal yang sia-sia serta melakukan banyak amalan, karena bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak atau memperberat pundi-pundi pahala kita ya, karena amalan kebaikan kita dilipat gandakan. Nah ini apa ya Pak, mungkin kalau di toko itu big sale gitu ya, big sale. Nah ini juga diskon besar-besaran, mendapatkan pahala besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita manfaatkan 30 hari, kurang lebih 30 hari selama bulan suci Ramadan ini untuk berebut ya, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, menanamkan kebaikan serta mengamalkan hal-hal yang baik, memperbanyak membaca Al-Quran. Dan bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, semangat dalam belajar Iqra-nya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Bintara sampaikan hari ini dapat diikuti dan diambil pelajarannya dengan baik oleh anak-anakku semuanya, untuk ayah bunda semuanya, serta bapak ibu karyawan SD Muhammadiyah Seragan semuanya, serta saya sendiri. Mudah-mudahan diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Dan tentu saja jazakumullah, kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Bintara. Mudah-mudahan sharing pada hari ini menjadi pahala jariah bagi Ustadz Bintara dan keberkahan bagi Ustadz Bintara dan keluarga. Terima kasih. Baik anak-anak, ini adalah kajian pertama pada program Mosaik Mugan atau motivasi dan sharing inspiratif
SD Muhammadiyah Sragen. Insya Allah kami SD Muhammadiyah Sragen akan menyajikan mosaik-mosaik yang lain dan dengan narasumber yang lain yang tidak kalah inspiratif. Jadi jangan lupa untuk dinantikan dan jangan lupa like, share, and subscribe ya channel SD Sragen. Baik, mungkin itu saja. Sebelumnya mari kita tutup dulu pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Kade, mohon maaf apabila selama membawakan acara ini banyak sekali kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa Bu Kade sampaikan. Akan kita lanjutkan pada mosaik-mosaik berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta nikmat kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam marhaban ya syara